Kawan-kawan, kunjungan dan dukungan Parlemen Uni Eropa ke Taiwan pada awal bulan ini membuat Cina semakin geram luar biasa. Pernyataan Uni Eropa yang menyatakan bahwa Taiwan tidak sendirian semakin membuat eskalasi konflik terakumulasi dan memanas. You are not alone. Europe is standing with you, by you, in the defense of freedom. Rentetan peristiwanya dimulai pada 1 Oktober 2021, di mana Republik Rakyat Cina merayakan hari ulang tahun yang ke-72 dan seperti biasanya selalu dibarengi dengan pernyataan reunifikasi Cina-Taiwan. Lalu diikuti pengiriman jet tempur yang berlatih di zona identifikasi pertahanan udara Taiwan. Tidak lama kemudian, persisnya 10 Oktober 2021, ritual serupa dilaksanakan di Taipei yang memperingati 110 tahun pemberontakan Wuchang, sebuah protes di Cina daratan yang mengawali kejatuhan dinasti Qing dan berdirinya Republik Cina yang waktu itu dipimpin oleh rezim militer Chiang Kai-shek. Dalam pidatonya, Presiden Taiwan menyatakan jalan yang sudah ditetapkan oleh Cina tidak menawarkan cara hidup yang bebas atau demokratis dan juga kedaulatan bagi 23 juta jiwa rakyat Taiwan. Pernyataan tersebut disampaikan Tsai Ing-wen setelah 4 hari berturut-turut langit Taiwan dilintasi 145 unit jet tempur Cina. Upaya reunifikasi sebenarnya sudah menjadi isi pidato wajib pemerintahan Cina setiap hari kemerdekaan. Ini semacam penegasan sekaligus ancaman dan sudah puluhan tahun selalu begitu, sehingga rakyat Taiwan sering tidak peduli dan bahkan tidak pernah merasa khawatir. Namun pada tahun ini eskalasinya benar-benar memanas dan menarik banyak perhatian internasional. Belum pernah hubungan keduanya sepanas ini. Situasi ini memaksa Taiwan terus menggalang dukungan ke kawasan dan juga mitra strategisnya seperti Amerika, Jepang, Australia, dan juga Uni Eropa. Yang banyak menjadi pertanyaan kemudian adalah kira-kira kapan Cina akan menyerang Taiwan dan strategi perang seperti apa yang akan diterapkan. Sebelum lebih jauh, kita akan flashback dulu ke akar masalah konflik Taiwan versus Cina. Pada Oktober 1945, Jepang yang kalah perang dan telah menduduki Taiwan selama 50 tahun dipaksa menyerahkan kendali Taiwan ke Cina. Cina waktu itu dipimpin oleh Partai Nasionalis rezim Chiang Kai-shek. Namun, pemerintahan hanya berumur pendek karena terjadi pecah perang saudara antara Partai Komunis Cina melawan kekuatan nasionalis. Pada tahun 1949, Tentara Merah yang dipimpin oleh Paman Mao telah meraih kemenangan menggulingkan kediktatoran militer Chiang Kai-shek dan memaksanya mundur ke Taiwan bersama 1,5 juta pendukung anti-komunisnya. Paman Mao sempat menyerang Taiwan dengan habis-habisan. Sayangnya Amerika membentuk aliansi dengan Chiang Kai-shek dan memaksa Paman Mao membatalkan rencana untuk mengambil alih Taiwan. Perang legitimasi melalui jalur internasional pun mulai dilakukan. Pada awalnya, pemerintahan Chiang Kai-shek memegang kursi Cina dalam Dewan Keamanan PBB dan diakui oleh banyak negara barat sebagai satu-satunya pemerintahan Cina. Tapi secara perlahan, peran Paman Mao semakin strategis secara internasional, terutama saat terjadi Perang Dingin antara Uni Soviet melawan Amerika. Pada tahun 1971, Amerika mengizinkan resolusi PBB untuk mengakui pemerintahan Mao sebagai satu-satunya Cina. Setelah bertahun-tahun melakukan pembicaraan rahasia, Amerika mengalihkan pengakuan diplomatiknya dari Taiwan ke Beijing. Inilah awal mula prinsip politik satu Cina. Meskipun Taiwan tidak diakui lagi sebagai negara, namun Barat dan sekutunya tetap menaruh simpati yang kuat ke Taiwan
dan melakukan kerjasama yang sangat intens. Pada tahun 80-an, Taiwan dengan cepat bertransformasi dari ekonomi pertanian kecil ke industrialisasi. Pertumbuhan ekonominya melesat. Hambatan ekonomi dengan Cina daratan dan Taiwan juga semakin berkurang. Bahkan banyak pengusaha Taiwan yang membuka pabrik di Cina. Perkembangan ekonomi Tiongkok juga meningkat dengan pesat seiring dengan reformasi ekonominya yang lebih terbuka dan mengadopsi teknologi tinggi. Hubungan ekonomi memang semakin erat, namun perpecahan secara politik dan budaya juga semakin dalam. Reformasi politik Taiwan pada tahun 1980-an melahirkan partai oposisi, yaitu Partai Progresif Demokratik atau DPP yang mendukung kemerdekaan Taiwan. Tahun 1988, Lee Teng-hui yang dijuluki Mister Demokrasi terpilih menjadi presiden yang merupakan pemimpin pertama kelahiran Taiwan. Pemilihan Majelis Nasional pada tahun 1991 dianggap sebagai pemilihan demokrasi sejati pertama Taiwan, dan warga Taiwan yang sangat antusias dengan identitas demokrasinya terus memupuk keinginan untuk merdeka. Cina yang merasa gerah pada tahun 1996 mengancam Taiwan dengan kekuatan militernya, meluncurkan rudal ke lepas pantai Taiwan dan menakut-nakuti warga Taiwan agar tidak memilih Lee Teng-hui. Amerika pun dengan sigap melindungi Taiwan dan mengerahkan armada militernya lengkap dengan kapal induk berkekuatan besar. Cina kembali urung merebut Taiwan. Upaya Cina untuk kembali merebut Taiwan terus digencarkan, bahkan dengan meloloskan undang-undang anti pemisahan yang diketok pada tahun 2005, yang mengizinkan kekuatan militernya dikerahkan jika Taiwan sampai berani mendeklarasikan kemerdekaan. Cina selalu menyatakan akan memakai cara-cara damai dan diplomasi untuk mencapai reunifikasi. Namun, Cina juga tidak ragu melakukan unjuk kekuatan militernya seperti beberapa waktu yang lalu. Taiwan sebaliknya tidak pernah berminat untuk reunifikasi dengan Cina. Tsai Ing-wen menyatakan bahwa berkaca dari kasus kembalinya Hong Kong ke Cina yang justru merenggut kebebasan demokrasi pada warganya. Menurut survei Pusat Studi Pemilu di National Chengchi University yang saya kutip dari artikel Tirto ID, warga Taiwan yang menghendaki reunifikasi selama nyaris 3 dekade konsisten di angka 1-2% saja. Sampai Juni 2021, sekitar 80% responden ingin mempertahankan status quo hubungan Cina dengan Taiwan, sebagaimana yang sudah berjalan selama ini. Dalam kondisi status quo, Taiwan memang tidak diakui sebagai negara oleh komunitas internasional. Meskipun demikian, Taiwan tetap melakukan kerjasama dagang dan ekonomi dengan banyak negara di Asia Pasifik sampai Uni Eropa tanpa menuntut pengakuan diplomatik resmi dari mereka. Media pemerintah Cina, Global Times, memberitakan bahwa aksi para pilot Tentara Pembebasan Rakyat sebagai parade militer sekaligus deklarasi yang terang dan jelas tentang kedaulatan Cina atas Pulau Taiwan. Para penerbang dikirim untuk menunjukkan kemampuan pasukan tentara Cina yang kuat dalam melancarkan serangan udara ketika perang. Taiwan merespon dengan menyatakan angkatan udara siap dikerahkan untuk menjaga kedaulatan. Diikuti kecaman dari Amerika melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri, yaitu Ned Price. Bagaimana potensi invasi militer Cina ke Taiwan? Sanggupkah Cina mengambil alih dengan cepat Taiwan melalui serangan militer? Menteri Pertahanan Nasional Taiwan, Chiu Kuo-cheng, memperkirakan pada 2025 nanti, pasukan Cina akan memiliki kapasitas yang cukup untuk menginvasi Taiwan. Hal senada diucapkan oleh ex-pejabat militer Amerika untuk wilayah Indo-Pasifik, Philip Davidson. Cina bisa mencaplok Taiwan secepat-cepatnya 2027 apabila mereka memang benar-benar menghendaki ingin melakukan cara kekerasan. Jenderal McMilley, salah satu petinggi militer Amerika, berpendapat bahwa Cina memerlukan usaha lebih lama untuk meningkatkan kapasitas militernya
agar bisa melumpuhkan seluruh Taiwan. Ahli ilmu politik Michael Beckley dalam artikel yang terbit di jurnal International Security, Beckley menilai prospek Cina cukup kecil untuk mengembangkan kekuatan militer sampai bisa merebut Taiwan atau Laut Cina Timur dan Selatan. Sebabnya, negara-negara maritim di sekitar Cina sudah memiliki kapabilitas anti-akses area denial, yakni semacam sistem persenjataan dan pertahanan untuk menghalau musuh masuk ke teritorial mereka. Dalam artikel The Conversation, Profesor Kajian Pertahanan dan Strategi dari Australian University, John Blaxland, mengatakan bahwa posisi Cina akan sangat rentan jika perang meletus. Ini karena tantangan yang Cina hadapi kelak tidak hanya berasal dari sistem pertahanan Taiwan, namun juga negara-negara lain yang berbagi perbatasan dengan Cina. Apalagi tentara Cina belum pernah teruji berperang secara langsung di era modern. Dosen kajian politik Taiwan di Australia National University, Sung Wenti, di artikel The Conversation menyatakan bahwa sikap Cina yang cenderung suka menyerempet bahaya selama ini punya tujuan strategis, bukan untuk mendorong tercapainya reunifikasi segera. Ketegangan yang diciptakan oleh Cina ditujukan untuk menghalangi Taiwan agar tidak bergerak ke arah kemerdekaan. Singkatnya, otoritas Cina ingin mengulur waktu selama mungkin sampai suatu saat nanti kekuatan militer di Selat Taiwan berpihak ke sisi mereka. So, konfrontasi atau perang hampir mustahil terjadi dalam waktu dekat. Paling banter, mereka akan pamer adu sangar kekuatan militernya. Bahkan kemungkinan Cina akan mewariskan masalah Taiwan pada generasi berikutnya. Apalagi saat ini Cina menghadapi krisis energi, masalah gerakan demokrasi Hong Kong, kasus Uighur, hutang yang semakin menumpuk, dan gelombang COVID yang kembali menyerang. Kalaupun Cina nekat menyerang Taiwan, kerugian ekonominya terlalu tinggi. Amerika dengan aliansi Barat pasti terlibat untuk mencegah runtuhnya mental Barat jika Cina sampai berhasil mencaplok Taiwan. Perang nuklir tidak mustahil akan menjadi kiamat modern, dan Cina sangat rasional dalam melakukan kalkulasi dan langkahnya untuk tidak menyerang Taiwan. Apalagi negeri tirai bambu tetaplah rekan dagang yang sangat penting bagi Taiwan. Tahun lalu, Cina menerima 44% dari total ekspor Taiwan, meningkat 12% dari tahun 2019, terutama ekspor semikonduktor yang menopang manufaktur elektronik Cina. Demikian sedikit ulasan mengenai konflik Cina-Taiwan. Terima kasih.